Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nasya Amila Putri, biasanya dipanggil Ne. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Internasional Batam di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan saya sekarang adalah mahasiswi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, namun sangat jarang sekali kita notice ataupun kita sadari, teman-teman, yaitu cara kita berkomunikasi antara satu sama lain melalui sosial media. Tema yang saya ambil adalah studi perbandingan bahasa gaul Inggris dan Indonesia pada media sosial dengan judul Linguistik Jempol, Studi Perbandingan Evolusi Bahasa Gaul di Indonesia dan Inggris. Sebelumnya, pernahkah teman-teman memperhatikan bagaimana jempol kita secara otomatis menyingkat kata ataupun memilih istilah tertentu saat sedang mengetik pesan kepada teman ataupun kepada rekan-rekan lainnya? Fenomena inilah yang saya sebut sebagai linguistik jempol, teman-teman. Di tengah masifnya atau besarnya penggunaan internet di Indonesia, bahasa yang disingkatkan itu bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan bentuk adaptasi kita terhadap kecepatan teknologi digital ya, teman-teman. Oke, secara teoritas ada dua alasan kuat nih kenapa bahasa gaul itu atau slang ini muncul, teman-teman. Yang pertama, itu adalah prinsip ekonomi bahasa. Kita secara alami itu cenderung memilih kata yang paling pendek dalam berkomunikasi dengan tujuan agar menghemat waktu dan tenaga saat kita mengetik. Yang kedua, itu adalah masalah identitas kita. Penggunaan istilah tertentu berfungsi sebagai penanda bahwa kita itu adalah bagian dari komunitas atau kelompok manusia sosial tersebut, ataupun kelompok sosial manusia di sosial media, teman-teman. Jadi bahasa gaul itu sebenarnya bukan perusak bahasa, melainkan bentuk kreativitas kita sebagai manusia dalam merespon keterbatasan antar muka digital. Berikut saya tampilkan tabel perbedaan antara bahasa gaul Indonesia dan bahasa Inggris, teman-teman. Jika kita melihat perkembangan di Indonesia, terjadi transisi yang menarik nih. Kita bisa lihat kita tuh sebenarnya sudah beranjak dari era alay di tahun 2000-an yang menggunakan simbol-simbol yang rumit nih, menuju era Gen Z yang sekarang ini yang sangat minimalis dengan akronim seperti salfok, ya gaya, atau lain sebagainya. Saya ambil salah satu contohnya, yaitu kata yang sering muncul ataupun sering kita dengar ya, teman-teman, baik itu di TikTok ataupun sosial media lainnya, yaitu kata cegil. Maknanya tuh telah bergeser dari konotasi medis menjadi sebuah identitas ekspresif perempuan di media sosial. Sebagai informasi, cegil itu biasanya orang anggap sebagai cewek gila, teman-teman ya. Lalu, hal serupa juga terjadi pada slang Inggris seperti Riz atau Nocap yang kini menjadi bahasa ibu bagi warga digital global. Meskipun berasal dari akar budaya yang berbeda, di mana Indonesia dipengaruhi daerah dan Inggris dipengaruhi budaya pop global. Keduanya memiliki fungsi yang sama, teman-teman. Kalau kita misalnya punya WKWK, mereka mempunyai LOL. Keduanya sama-sama memvisualisasikan emosi ke dalam bentuk teks secara instan, teman-teman. Menariknya, batas kedua bahasa ini kini semakin cair melalui fenomena campur kode atau yang sering dikenal dengan bahasa anajaksel. Penggunaan istilah asing seperti literally atau wishes menunjukkan bahwa batas-batas geografis mulai menghilang di ruang digital. Pertanyaannya, apakah ini mengancam bahasa formal? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena kemunculan variasi bahasa ini justru menunjukkan daya adaptasi kita terhadap komunikasi. Kunci utamanya adalah terletak pada kemampuan kita dalam ahli kode atau kode switching, yang dimana kita harus tahu kapan kita menggunakan bahasa formal dan kapan kita menggunakan bahasa gaul tersebut, teman-teman. Oke, sebagai penutup, setiap istilah gaul yang lahir dari jempol kita sebenarnya mencerminkan nilai dan sejarah dari generasi penggunanya, teman-teman. Maka dari itu, mari kita gunakan jempol kita secara bijak untuk membangun komunikasi digital yang lebih inklusif dan tetap beretika. Saya Nasya Amila Putri, terima kasih atas perhatian Anda dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa.